Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya melalui pesan pastoral. Saya akan berikan tema hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Saya ambilkan dari firman Tuhan 2 Tawarikh pasal 20 ayat yang ketiga. Yehosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan adalah perasaan yang sering muncul ketika kita menghadapi sebuah permasalahan yang pelik, termasuk menghadapi pandemi virus corona dan dampaknya terhadap resesi ekonomi global. Di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 1-2 menceritakan bagaimana Yehosafat itu diserang oleh laskar yang besar dari Bani Amon, Bani Moab bersama dengan pasukan orang Meunim. Nah, Yehosafat menjadi takut dalam menangani masalah yang nampaknya pelik ini. Apa yang dilakukannya sehingga ia mengalami kemenangan? Dan ini patut kita contoh bersama-sama. Nah, saudara, bagaimana ia memperoleh hidup berkemenangan di dalam Tuhan? Yang pertama, mencari Tuhan dan berpuasa. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, bagaimana respon daripada Yehosafat terhadap keadaan yang pelik itu. Yehosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Yehosafat menjadi takut, mengambil keputusan mencari Tuhan. Itu respon yang benar. Bahkan ia mengumpulkan orang untuk berdoa dan berpuasa. Berpuasa bukan sekedar tidak makan, tidak minum. Berpuasa maksudnya mencari hadirat Tuhan. Dengan merendahkan diri di hadapannya agar terjadi pendamaian dengan Tuhan. Jika Tuhan berkenan atas perdamaian itu, maka Tuhan dapat mengabulkan doa-doa mereka. Ini prinsip yang luar biasa. Termasuk juga kita ketika menghadapi pandemik dari virus corona ini, kalau kita takut, kita cari Tuhan. Masuk dalam doa puasa. Doa puasa bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tapi mencari hadirat Tuhan, kehendak Tuhan. Yang kedua, mengakui ketidakmampuannya. Di ayatnya yang ke-12 berkata, dari 2 Tawarikh pasal 20, "Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami? Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengakui ketidakmampuan kita menghadapi sebuah permasalahan yang pelik, itu baik di mata Tuhan. Artinya kita mengandalkan Tuhan. Kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Tapi yang ketiga, menaati daripada suara Roh Kudus. Ayat 14-18, kalau kita baca dengan teliti, bagaimana Yehosafat itu mematuhi suara Roh Kudus, menaati suara Roh Kudus. Sehingga pada waktu dia menaati suara Roh Kudus, dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Tapi yang keempat, dia menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan firman-Nya. Ayat yang ke-20 dari 2 Tawarikh pasal 20 menyebutkan, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdiri Yehosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan firman-Nya, ini prinsip yang baik bagi kita. Sebab itu, jangan lupa perkatakan firman Tuhan setiap waktu dalam hidup kita. Dan lakukan firman Tuhan itu dalam ketepatannya Tuhan. Tapi yang kelima adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat 21-22. Jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan tentang keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Sama dengan Yehosafat, dia juga mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu,
Tuhan memberi kemenangan kepada Raja Yosafat dan pasukannya luar biasa. Semua musuh-musuhnya mati. Yosafat menjarah barang yang dibawa oleh musuhnya 3 hari lamanya. Raja-raja di sekitar Yehuda menjadi gemetar karena Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh mereka. Bapak Ibu, kalau Tuhan ada di pihak kita, Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh kita, kepada siapa kita harus takut? Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau Engkau pernah memberi kemenangan kepada Raja Yosafat, Engkau juga memberi kemenangan kepada kami. Engkau yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami berdoa ya Bapa, biarlah apa yang Tuhan izinkan terjadi tidak membuat kami ketakutan, tetapi biarlah ini menjadi pelajaran bagi kami. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan ada kemenangan pada pihak kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.